Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nuriskia dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan riset yang telah saya lakukan tentang budidaya unggas petelur. Budidaya unggas petelur merupakan usaha pengolahan sumber daya hayati berupa unggas dengan tujuan untuk dipanen hasilnya. Hal-hal yang perlu disiapkan untuk melakukan budidaya unggas petelur antara lain: 1. Tentukan modal. Sesuaikan modal usaha untuk membeli barang dan bahan yang diperlukan. Hitung berapa ekor ayam yang akan dipelihara untuk pertama kali dan hitung berapa total biayanya. Jumlahkan pula dengan pembuatan kandang, biaya pembelian pakan dan perawatan, serta biaya untuk menyewa atau membeli lahan sesuai kebutuhan. Kedua, tentukan tempat. Pilihlah tempat yang tidak terlalu ramai dan jauh dari pemukiman penduduk, namun lebih dekat dari tempat distribusi. Hal ini dikarenakan ayam petelur mudah kaget oleh suara-suara dan akan membuat ayam enggan bertelur lagi, dan tempat yang dekat dengan pendistribusian akan menekan biaya pengiriman. Yang ketiga, tentukan jenis ayam. Ayam petelur ada dua jenis, yaitu petelur ringan dan petelur medium. Ayam petelur ringan badannya lebih kecil dari ayam petelur medium, walaupun ukuran ayam medium lebih kecil dari ayam broiler. Telur dari ayam petelur ringan biasanya berwarna putih, sedangkan telur ayam petelur medium warnanya coklat. Ayam petelur medium juga dapat dikonsumsi dagingnya karena ukurannya yang pas dan cukup berdaging. Yang keempat, pembuatan kandang. Hitung biaya pembuatan kandang. Ukur besar kandang yang muat untuk jumlah ayam yang akan diternak. Kelima, pakan, obat, dan vitamin. Pemilihan pakan yang berkualitas dan pemberian obat serta vitamin juga sangat penting. Ayam yang terawat dan sehat akan menghasilkan telur dengan kualitas terbaik dan penjualan telur akan lebih banyak mendapat permintaan dari konsumen. Keenam, peralatan panen. Peralatan panen diperlukan untuk mempermudah dan mempercepat panen serta untuk mencegah telur yang dihasilkan tidak pecah dan rusak. Selanjutnya, proses pelaksanaannya. Yang pertama, penyediaan kandang. Persiapan kandang adalah salah satu faktor pendukung suksesnya ternak ayam petelur. Kandang yang baik tidak cukup hanya melindungi unggas dari panas dan hujan. Kandang yang baik memiliki suhu berkisar antara 32,5 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius, memiliki kelembapan antara 60-70%, dan sebaiknya posisikan kandang menyerong dari timur atau barat untuk menekan pengumpulan panas pada kandang. 2. Penyediaan bibit. Bibit ayam dapat dibeli pada penyedia bibit. Bibit ayam yang dipakai disebut day old chicken atau ayam umur sehari. Untuk mengurangi resiko, kita dapat menggunakan bibit yang sudah agak besar. 3. Penyediaan pakan. Pakan untuk budidaya dapat menggunakan pelet, tapi untuk menghemat biaya pakan dapat membuat pakan alternatif berbahan dedak, jagung, bungkil, dan tepung tulang. Pakan ayam juga dibagi menjadi dua jenis, yakni pakan untuk DOC dan pakan ayam dewasa. 4. Pemeliharaan. Pemberian pakan ayam petelur ada dua fase, yaitu fase starter umur 0-4 minggu dan fase nisser umur 4-6 minggu. Pemberian minum pada ayam dilakukan dengan menyediakan air dalam satu wadah. Untuk minumnya, peternak juga wajib memberikan obat anti-stres. Selanjutnya, pengendalian penyakit. Pengendalian penyakit pada unggas petelur dilakukan dengan cara membersihkan kandang secara rutin, memisahkan unggas yang sakit, dan memberikan vaksin. Vaksin juga dibagi menjadi dua macam, yaitu vaksin aktif dan vaksin inaktif. Kekebalan yang ditimbulkan oleh vaksin inaktif lebih pendek, tapi hanya diberikan pada ayam yang diduga sakit. 5. Panen. Telur dipanen sebanyak 3 kali dalam sehari agar kerusakan telur yang disebabkan oleh virus dapat terhindar. Pengambilan pertama pada pagi hari antara pukul 10 sampai pukul 11. Pengambilan kedua pukul 13 sampai 14 dan pengambilan 3 atau pengambilan terakhir sambil mengecek seluruh kandang dilakukan pada pukul 15 sampai 16. Hasil tambahan yang dapat dinikmati selain telur adalah daging dari ayam yang telah tua atau afkir, dan kotoran yang dapat dijual untuk dijadikan pupuk kandang. 6. Pasca panen. Kegiatan pasca panen budidaya unggas petelur meliputi penyortiran dan pembersihan telur.
Telur yang telah dikumpulkan langsung disortir berdasarkan ukuran dan bentuknya, yaitu telur normal dan abnormal. Selanjutnya, telur dibersihkan dari kotoran dan litter yang menempel dengan cara dicuci atau diamplas pelan-pelan, kemudian telah siap untuk dikemas dan dipasarkan. Setelah panen selesai, langkah selanjutnya ialah pemeliharaan dan sanitasi kandang. Lanjut, pengemasan dan pemasaran. Pengemasan telur yang baik mempunyai banyak kegunaan. Kegunaan yang paling penting adalah untuk mengurangi kerusakan selama pengangkutan dan penjualan. Penggunaan kemasan berbeda-beda berdasarkan kebutuhan dan tujuan pemasaran. Untuk tujuan pasar lokal yang diperlukan berupa kemasan untuk pengangkutan yang cukup sederhana. Sementara untuk keperluan pasar swalayan atau ekspor, selain kemasan pengangkutan, juga diperlukan kemasan konsumen. Kemasan pengangkutan untuk tujuan lokal biasanya dibuat sederhana, berupa peti kayu yang dilapisi jerami. Namun, cara ini sebenarnya kurang baik karena persentase kerusakan telur pecah cukup besar. Pada pengemasan yang baik, biasanya antar lapisan telur diberi alas yang dibuat khusus untuk meletakkan telur. Pemasaran telur. Untuk memasarkan telur hasil budidaya bisa dilakukan dengan cara 1. Mengenalkan ke pasar terdekat. Di sini kita bisa menjual telur langsung ke pembeli atau menitipkannya ke para pedagang. Kita juga bisa menerapkan sistem konsinyasi. Yang kedua, menawarkan ke restoran, hotel, hingga warung makan. 3. Memasarkan di media sosial. 4. Membuat website. 5. Menjualnya di marketplace. Setelah kita membicarakan cara dan proses budidaya hingga pengemasan dan pemasaran budidaya unggas petelur, selanjutnya kita akan membahas manfaatnya. Manfaat dan pengolahan hasil ternak unggas petelur antara lain, ayam akan menghasilkan telur yang mengandung sumber protein dan sumber lemak hewani yang baik untuk kebutuhan manusia. Kotoran ayam juga bisa dikumpulkan kemudian dijadikan pupuk kandang. Telur juga digunakan sebagai bahan baku industri makanan seperti industri kue dan roti. Sekian penjelasan tentang riset yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.